Salam para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan judul I Love My Church bagian yang kedua. Nah, dalam episode yang terdahulu saya sudah menyampaikan tentang kerinduan Daud. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati bait-Nya. Daud punya kerinduan tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian dia yang membiayai pembangunan bait Allah yang dikerjakan oleh anaknya Salomo. Daud pernah berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan seperti pemazmur yang pernah berujar, lebih baik satu hari pelataran Tuhan lebih daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kita juga harus memiliki kerinduan untuk mencintai Tuhan dan gerejanya. Karena gereja telah didirikan oleh Yesus Kristus dengan darah-Nya yang kudus. Kalau Daud seorang raja, tapi dia punya kekurangan. Dia pernah membunuh orang, dia pernah berzina. Tetapi Tuhan pernah bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepada aku. Kenapa? Karena di tengah kekurangan kelemahan Daud sebagai manusia, dia punya kerinduan untuk selalu disucikan, diampuni dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan itulah yang akhirnya memurnikan kehidupannya. Kalau Tuhan menghitung salah kita, kita semua masuk neraka. Tapi ketika Tuhan melihat hati yang mencintai Tuhan dan gerejanya, Tuhan akan bilang, aku suka dengan orang ini. Aku cocok dengan dia. Nah, dalam pertemuan yang terdahulu saya juga sudah membahas bahwa gereja adalah keluarga Allah, di mana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita memiliki anggota tubuh yang berbeda, tetapi itu semua untuk saling melengkapi di dalam pelayanan. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia rohani kita masing-masing. Dan gereja juga adalah rumah Allah. Seperti batu bata yang ditumpuk dan disemen, lalu bisa membangun sebuah rumah di mana kita bisa berteduh di dalamnya. Kita juga harus terikat di dalam sebuah covenant, komitmen, ikat janji dengan saudara seiman untuk membangun gereja lokal kita menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Untuk itu kita harus menjadi jemaat yang setia, loyal, tertanam di dalam gereja lokal, tidak suka berpindah-pindah ke tempat lain, dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Kita harus mendukung visi dan misi gereja lokal di mana Tuhan tempatkan, supaya gereja mengalami kemajuan dan banyak orang-orang diselamatkan. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan melanjutkan dengan mengapa kita perlu mengasihi gereja kita. I love my church. Karena gereja juga digambarkan berikutnya sebagai kawanan domba Allah. Nah, dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Alkitab melukiskan bahwa jemaat Tuhan itu ibarat kawanan domba Allah yang harus dituntun, dibimbing, bukan dengan paksa tapi dengan sukarela, supaya sungguh-sungguh bisa mengalami kemajuan. Nah, kawanan domba Allah. Coba kita pikir, domba itu adalah binatang yang tidak punya tanduk, tidak punya cakar untuk membela diri dari serangan musuh. Dan domba itu kalau boleh dibilang binatang yang relatif bodoh. Karena kalau dia jalan, dia tidak ingat lagi jalan pulangnya. Dan dia bisa kesasar sehingga perlu dituntun oleh seorang gembala. Agak beda sama anjing. Kalau anjing jalan, dia berapa blok dia kencing, lalu dia tahu kapan dan kemana dia akan pulang. Nah, dari gambaran bahwa gereja umat percaya adalah domba, dombanya Kristus, maka ada beberapa ciri yang kita perlu alami sebagai seorang dombanya Allah. Yang pertama, domba itu perlu diarahkan, diberi petunjuk, kalau tidak kesasar. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita ini sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Nah, supaya kita tidak tersesat, kita harus dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan para pemimpin rohani menjadi teladan dalam hidup kita supaya kita bisa mengarahkan langkah hidup kita sesuai dengan keteladanan para hamba Tuhan itu.
Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian kepada kita. Ingatlah akan pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara, kita harus belajar menundukkan diri kepada para pemimpin rohani yang Tuhan telah tetapkan. Nah, di dalam masyarakat kita mengerti betapa pentingnya submission, penundukan diri, dan bukan rebellion, pemberontakan. Anak mesti tunduk kepada orang tuanya, karena orang tua diberi otoritas lebih tinggi dari anak oleh Tuhan. Kemudian murid mesti tunduk kepada gurunya, karyawan mesti tunduk kepada atasannya, masyarakat mesti tunduk kepada pemerintahan yang sah yang ada di atasnya. Nah, masalahnya ada banyak orang sekarang ngerti penundukan diri di dalam lembaga-lembaga itu, tapi tidak punya penundukan diri dalam gereja lokal. Mau semau-maunya sendiri. Dan ini akibatnya menyebabkan kerohanian yang tidak bertumbuh. Saudara, di dalam gereja lokal itu seringkali ada banyak pemimpin rohani. Bisa pemimpin kelompok sel, bisa ketua komisi, ketua bidang, bisa penatua, bisa gembala sidangnya. Ikutilah tuntunan mereka yang selaras dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, berikutnya yang kedua, seekor domba itu harus ditempatkan dalam kandang. Dalam Yohanes 10, Yesus bicara bahwa dia adalah gembala yang baik, yang menuntun domba keluar masuk melalui pintu ke dalam kandang. Saudara, domba yang dimasukkan di dalam kandang bicara tentang tempat perlindungan yang aman. Karena kalau tidak, mereka bisa terkam oleh serigala, mereka bisa dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28-30, Paulus berkata demikian kepada para penatua jemaat. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, saudara, Paulus mengingatkan kepada para gembala kawanan domba Allah, gembala jemaat. Akan datang pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, ajaran sesat. Dan kita harus berdiri di dalam firman kasih karunia. Tekun akan firman Tuhan, kebenaran yang sejati itu. Sehingga pengajaran-pengajaran yang tampaknya hebat, luar biasa, sensasional, itu ditepis kalau tidak cocok dengan firman Tuhan. Nah, kalau orang jadi Kristen the Lone Ranger, penjelajah yang berjalan sendiri, dia tidak ditempatkan dalam sebuah kandang, gereja lokal, di mana dia diarahkan, gampang tersesat. Satu gereja aja kadang-kadang kalau para pemimpinannya terpengaruh bisa tersesat, apalagi kalau tidak ada jemaat yang menaungi. Saudara bersyukur kalau ada jemaat lokal, ada sinode yang menaungi dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan supaya kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Pemirsa sekalian, yang pertama domba itu selain diarahkan, yang kedua ditempatkan dalam kandang, juga harus digunting bulunya dari waktu lepas waktu. Dalam Ulangan 18 ayat yang keempat dikatakan, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Tuhan memberikan perintah bahwa setiap tahun bulu domba itu harus digunting. Kalau tidak akan menjadi terlalu berat bagi dia untuk berjalan. Lalu kemudian diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan melalui para imam. Saudara, Tuhan mengajarkan kita, walaupun kita hidup berlimpah, makan itu secukupnya. Selebihnya dengan berkat itu kita bagi untuk mensupport pekerjaan Tuhan, juga mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Nah, seperti domba yang harus memberikan bulunya untuk Tuhan melalui orang Lewi, melalui imam, kita juga harus belajar rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, termasuk korban harta kita, mensupport pekerjaan Tuhan dengan keuangan yang ada, dengan persembahan persepuluhan,
dengan persembahan khusus dan hal yang lain. Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Saudaraku, jadilah kawanan domba Allah yang baik. Karena untuk itulah Tuhan telah menebus kita. Berikutnya, Alkitab menunjukkan bahwa gereja juga merupakan mempelai wanita Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rupanya hubungan pernikahan, hubungan suami istri antara mempelai pria dan mempelai wanita merupakan gambaran hubungan Kristus dan orang percaya, gerejanya, yang harus begitu intim, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanita. Dan pada hari kedatangan Kristus kembali, dia akan mengadakan pesta kawin anak domba yang meriah di sana. Ini bukan pesta ayam goreng atau nasi goreng, tapi pesta rohani di mana ada sukacita, kebenaran, kuasa, kemuliaan dinyatakan. Dan kita tidak akan pernah terpisah lagi dengan sang mempelai pria, yaitu Kristus. Jika demikian, apa ciri daripada mempelai wanita Kristus? Yang pertama, cirinya adalah dikasihi dan mengasihi Kristus. Saudara, kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang telah kepadanya Yesus mengorbankan diri. Dia mati di kayu salib untuk siapa? Untuk menebus saya dan saudara, bukan? Betapa besar kasihnya. Dia juga melayakkan kita yang penuh dengan kekurangan menjadi mempelai wanitanya. Dan dia sedang memproses kita sekarang menjadi mempelai wanita yang tanpa cacat celah dan yang sebagainya. Artinya Tuhan sedang memproses karakter kita sekarang untuk menjadi mempelai yang lebih layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau dia sudah begitu mengasihi kita, bukankah kita harus mengasihi Kristus? Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita mengasihi karena Allah yang pertama-tama telah mengasihi kita. Jadi kasih kita merupakan respons karena kita sudah dikasih oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan. Mari kita mengasihi Kristus. Yang kedua, kita harus setia kepada Kristus. Tidak boleh membagi kasih kepada yang lain. Itu namanya perselingkuhan. Perselingkuhan secara rohani seringkali dilakukan oleh umat Israel dalam perjanjian lama dengan cara menyembah Baal dan juga dewa-dewa yang lain yang ada di Kanaan. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, kita juga pada masa kini harus selalu berfokus kepada Kristus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahukah saudara, saingan Tuhan yang paling utama adalah mamon atau uang, materi, materialisme. Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, ada rasul yang namanya Paulus memiliki banyak teman perjalanan. Salah satunya bernama Demas. Tapi satu kali Paulus menulis, Demas telah meninggalkan aku karena dia telah mencintai dunia. Saudara, daya tarik dunia itu begitu luar biasa. Sehingga ketika orang mengutamakan mamon, materi, bahkan dia menghalalkan segala cara, pokoknya dapat duit. Di sanalah dia telah berselingkuh dengan dunia, tidak setia kepada Kristus. Dan kita harus tetap memegang prinsip. Walaupun kelihatannya keuntungannya besar, tapi ketika itu tidak cocok dengan firman, aku tetap akan berpegang setia kepada Tuhan, walaupun tawaran sangat menggiurkan. Dengan demikian kita menjadi mempelai wanita yang luar biasa. Nah, ciri yang lain daripada mempelai wanita selain dikasihi dan mengasihi Kristus, setia kepada Kristus, kita juga akan dijemput oleh Kristus. Wahyu 19 ayat 7 dan 8 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tahukah saudara, Yesus sang mempelai pria sebentar lagi akan datang untuk kali kedua. Dan dia akan mengangkat gerejanya, orang percaya yang sungguh lahir baru, hidup di dalam kekudusan kebenaran. Naik di awan-awan, masuk ke dalam kerajaan sorga.
Dan kita akan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita jaga diri kita. Seperti mempelai wanita yang sudah pakai gaun pengantin. Menunggu-nunggu mempelai pria, kok belum datang ya menjemput. Nggak boleh ada mempelai wanita kemudian bilang, lama ya nggak dijemput-jemput. Udahlah kita main sepak bola dulu di tanah lapang. Lalu dia main sepak bola dengan gaun pengantinnya. Dan ketika pengantin datang, kotor semua gaun yang putih bersih itu. Tentu dia tidak siap di dalam pesta pernikahan. Ingatlah saudara, Tuhan telah mengenakan pakaian kesucian kepada kita. Kain lenan halus adalah perbuatan benar dari orang kudus. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan sekarang Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mengenakan kain lenan halus. Karena itu jaga diri, karena kedatangannya sudah sangat singkat. Jadi yang pertama, dalam episode ini kita lihat, I love my church. Kita harus mencintai gereja. Karena gereja adalah kawanan domba Allah yang harus diarahkan oleh sang gembala pada jalan yang benar. Dan yang kedua, gereja adalah mempelai wanita Kristus, di mana kita harus memiliki keintiman, kasih, dan kesetiaan kepada Kristus yang akan menjemput kita. Pemirsa sekalian, yang ketiga, kita harus mengasihi gereja Tuhan, karena Alkitab melukiskan gereja itu seperti tentara Kristus yang harus berperang melawan kuasa kegelapan. Di dalam Efesus 6 ayat 10-12 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita ini adalah prajurit yang sedang bertempur melawan kuasa kegelapan. Pemirsa, di dalam Efesus 2 ayat 1-3 disebutkan ada 3 musuh rohani kita. Yang pertama adalah iblis yang berusaha untuk mengganggu kita, menggocok kita. Tapi yang kedua adalah jalan dunia ini, artinya lingkungan kafir. Orang kadang bilang, udahlah bikin aja itu gak apa-apa, mabok-mabokan, orang lain juga sama. Lingkungan kafir yang menyeret kita untuk menjadi serupa dengan dia. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu daging. Keinginan daging, hawa nafsu dari dalam, nggak ada yang goda, kita kadang-kadang suka goda-goda diri sendiri karena apa? Kemauan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ini yang harus dimatikan, harus dikalahkan. Dengan apa kita mengalahkannya? Dengan selengkap senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, ayat 14-18 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kalau kita mau menang, kita harus hidup di dalam kebenaran. Berbaju zirahkan keadilan, adil dalam kehidupan ini. Kasut memberitakan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Selalu kita memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera. Kita bukan pembawa kabar buruk, kita harus mau membawa banyak jiwa kepada Kristus. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Senjata kita adalah iman. Setan selalu ingin membuat kita khawatir, takut. Tapi kalau kita beriman, karena kita percaya, pegang firman Tuhan, kita akan berkemenangan. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong adalah seperti helm untuk menutupi kepala kita. Nah, kita harus selalu sadar, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Biar semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada pedang roh, yaitu firman Allah. Ingatkah saudara ketika Yesus digoda oleh iblis, dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan setan lari. Karena apa? Ketika Yesus mengutip firman Allah, dan dia menggunakan pedang roh itu, maka setan pergi. Saudara, ingatlah, kita kawanan domba Allah, kita adalah mempelai wanita Kristus, tapi kita juga adalah tentara Kristus yang harus saling menopang satu dengan yang lain, dengan saudara seiman juga. Nah yang paling penting sebagai prajurit Kristus, jangan mundur ke belakang. Kalau kita lihat tadi, Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, perisai iman, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, juga sabuk yaitu kebenaran,
rasanya sudah lengkap ya. Semua menutupi bagian depan kita. Cuma bagian punggung, bagian belakang yang tidak tertutupi. Itu artinya jangan murtad berbalik ke belakang. Karena setan akan menyerang kita, memanah kita. Dan itu berarti kalau kita melihat kekurangan kelemahan bagian belakang yang tidak tertutupi dari teman kita. Kita harus melindunginya, kita harus menjaganya. Jangan tusuk teman dari belakang. Jadi jangan jadi backslider, murtad, mundur dari Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus saling membela saudara seiman, menguatkan, menopang. Dan kalau ada kelemahan kita yang akan dukung dia. Maka saya percaya gereja akan menjadi lebih kuat. Karena komitmen kita kepada Tuhan juga kepada sesama. Dan banyak orang-orang akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.